iMac ini udah lebih dari 1 dekade berjasa menyelesaikan banyak sekali kerjaan. Mulai dari ngetik-ngetik dokumen, sampai kerjaan multimedia dan desain grafis. Juga udah menemani saya menghabiskan waktu ribuan jam nonton film serial televisi dan layar lebar. Karena speknya yang ketinggalan zaman dan beberapa parts udah mulai nyerah, saya butuh komputer baru buat editing video, ngegame, dan nonton film kualitas Full HD. Oleh karena selama ini masih numpang edit di laptop ini, saya mesti cepat-cepat beli komputer baru, biar nggak mengganggu si empunya laptop kalau lagi kerja. Awalnya pilihan difokuskan kepada tipe komputer AIO, alias all-in-one, seperti iMac lawas saya. Pertimbangannya, selain karena pengen meja kerja terlihat rapi, setup juga lebih simple, dan nggak banyak kabel berseliweran. Cuma setelah survei banyak sekali merek dan tipe AIO yang beredar di Indonesia, akhirnya nggak ada yang cocok, terutama dari spek. Mau ganti iMac lagi? Saya nggak punya budget buat beli gengsi, mending balik lagi ke PC. Awalnya ogah-ogahan ngerakit PC karena ngebayangin setup bakal gede dan ruwet di meja kerja, kurang di estetika. Cuma berdasarkan saran temen, saya dianjurkan ngerakit mini ITX. Bener juga, setidaknya setup jadi lebih ringkas dan kabel-kabel bisa diminimalkan dengan beli part wireless. Karena udah lebih dari 14 tahun pensiun ngerakit PC, saya mulai belajar lagi, ngikutin perkembangan dunia persilatan rakit-merakit PC zaman now. Setelah semedi berhari-hari, akhirnya saya berhasil menyusun spek yang pas dengan kebutuhan, ketersediaan barang, sesuai dengan form factor mini ITX, dan yang penting budgetnya pas. Berikut detailnya. Casing mini ITX Silverstone Sugo SG13. Saya pilih ini selain karena ketiga dimensinya nggak ada yang melebihi 30 cm, juga karena harganya yang terjangkau. Untuk power supply atau PSU, awalnya nggak ada dana buat beli yang ukuran kecil atau biasa disebut SFX form factor, karena harganya mencapai 1,6 jutaan. Tadinya mau sikat power supply ukuran normal atau ATX saja. Cuma saya rada hoki karena akhirnya dapat Silverstone ST45SF second dengan harga yang tentu aja lebih murah dibanding beli baru. Masa pemakaian kurang dari setahun, lumayan lah. Power supply kecil semacam ini penting buat airflow karena ruang di dalam casing benar-benar minimal. Panjang power supply ini hanya 125 mm, lebar 100 mm, dan tinggi 63,5 mm. Motherboard mini ITX adalah parts yang gampang-gampang susah nyarinya. Beberapa tipe yang saya mau stoknya kosong, malah sering ditawarin alternatif yang harganya di luar budget. Cuma setelah nyari-nyari alternatif lain, akhirnya dapatlah Asus ROG Strix B450i Gaming. Saya sengaja menyisihkan sedikit budget ekstra buat motherboard karena menurut saya komponen ini adalah kunci. Prosesor tentu aja pakai AMD, merek yang terkenal di kalangan carry hore sejak zaman dahulu kala. Tipe yang saya beli adalah Ryzen 5 2600. Cukuplah buat kebutuhan ngedit, ngegame, sama nonton film. Di dalam box ini udah dapat paketan prosesor sama stock cooler yang lumayan performanya. Graphic card pakai Sapphire Pulse Radeon RX 550 4GB. Nah, ini salah satu parts yang ruwet nyarinya, karena saya butuh card yang ukurannya mini buat meningkatkan airflow di dalam casing. Terjangkau dan kuat ngerender di Adobe Premiere CC 2019 dan game-game zaman now. Panjang card ini hanya 15,8 cm, lumayan kecil kan? Kalau ada yang nanya kenapa Radeon sih? Karena kalau beli GeForce lagi-lagi budgetnya nggak cukup. Atau jangan-jangan saya fanboy AMD sejati. Aplikasi keluaran Adobe terkenal karena optimalisasinya untuk card GeForce keluaran Nvidia dengan framework CUDA atau CUDA. Cuma karena selisihnya bisa sejutaan lebih dengan Radeon, saya memilih mengorbankan sedikit performa dengan memilih RX 550. Ini adalah salah satu kompromi antara keinginan dan budget yang mesti saya ambil. Memori pakai Corsair DDR4 Vengeance LPX 8GB. Tadinya ngejar spek ideal 16GB. Cuma karena menyesuaikan dengan dana yang ada, 8GB juga cukup. Kalau ada duit lagi tinggal upgrade. Untuk storage alias penyimpanan saya pakai dua sistem. SSD atau Solid State Drive tandem dengan Hard Disk Drive atau HDD. Untuk SSD pilihan jatuh pada Adata SX6000 Lite 256GB. Ini udah NVMe dan motherboard juga udah support. Hard disk drive saya pakai Seagate Barracuda 7200 RPM dengan kapasitas 2TB. SSD untuk booting, sistem, aplikasi, dan games. Hard disk drive untuk file-file kerjaan saya yang kebanyakan multimedia. Oleh karena casing mini ITX nggak punya slot untuk optical drive,
Saya mesti beli tambahan DVD RW eksternal untuk membaca CD. Merek yang saya beli adalah LG. Sebenarnya ini opsional aja sih. Cuma berhubung saya punya DVD game dan instalan hardware berupa CD, drive eksternal dirasa perlu juga. Kalau yang ini jangan diketawain ya. Untuk keyboard dan mouse, saya pakai Logitech MK215 wireless. Dapat diskon di toko official, nggak nyampe 200.000. Saking kere horenya, keyboard ini nggak punya indikator atau LED di tombol caps lock dan numlock. Keyboard ini juga lumayan ringkas, walaupun tombol huruf dan angka kayak ditempelin stiker biasa dan nggak ada kesan eksklusif, cuma ya saya bisa kompromi dengan spek ini. Deepcool X-Fan 12 cm dengan hydro bearing saya pasang di depan casing buat sirkulasi udara. Nanti kalau ada budget lebih bakal nambah nok tua di samping buat exhaust. Yang terakhir adalah parts yang paling penting buat seorang video editor atau desainer, yaitu monitor. Setelah survei sana-sini, akhirnya pilihan jatuh pada Dell Ultrasharp U2419H. Kenapa pilih model ini? Pertama, seri U2419H, walaupun yang paling bawah kelasnya dari seri Ultrasharp Dell, cuma buat saya cukup oke lah. Udah anti-glare, udah dikalibrasi dari pabrik, dan akurasi warna cukup baik. Kedua, bezelnya tipis, jadi body monitor lebih slim. Ngedit video, nonton film, dan ngegame jadi lebih menyenangkan. Ini penampakan setelah semua parts dirakit ke dalam casing. Maafin ya kalau kabel manajemennya nggak rapi. Bagian depan ada dua port USB 3 dan colokan buat kabel earphone atau headphone, lalu satunya lagi buat mic. Bagian atas dan samping ada mesh untuk sirkulasi udara. Panel belakang sengaja nggak saya pasang biar suhu sedikit adem. Salah satu fitur menarik dari SG13 ini adalah filter di bagian depan casing. Fungsinya menyaring debu dari udara yang dihisap dari kipas depan. Ciri khas Mobo buat gaming ya gini, ada panel LED RGB yang bisa di-custom warna dan gaya pencahayaannya. Untuk speaker saya memanfaatkan yang ada aja jadi nggak beli baru. Speaker Ounce Angle ini udah wireless, jadi nggak ribet soal kabel. Beli sekitar 2 tahun lalu nggak nyampe 300.000. Biar nggak mengganggu orang kalau main game atau nonton film, tinggal colok earphone atau headphone, beres. Apakah spek tadi sanggup buat video editing, ngegame, dan nonton film Full HD? Secara teori sih sanggup, cuman prakteknya gimana? Mari kita tes. Untuk editing cukup lancar, render juga lumayan cepet. Main game gimana? Saya coba tes main game Sekiro yang rilisan tahun 2019. Untuk detail grafik di setting high, mulus, nggak nge-lag. Nonton film Full HD, nggak ada masalah, gambar tajam dan terang. Ada 2 program inti yang buat saya sangat penting diinstal. Pertama, AI Suite dari Asus yang sangat berguna buat monitoring CPU. Ada panel kontrol buat kipas dan juga indikator suhu prosesor dan motherboard. Kedua, untuk pengaturan graphic card, ada Radeon Software yang bisa menghitung settingan optimal game yang udah diinstal. Untuk memanfaatkan hardware rendering atau Mercury Playback Engine OpenCL di Adobe Premiere, saya mesti download yang versi terbaru dari web AMD. Soalnya kalau masih versi lama bawaan CD, yang muncul hanya software rendering aja. Semua komponen yang dirakit tadi menghabiskan dana 14,5 juta rupiah. Awal ngerakit emang budget yang saya alokasikan mesti di bawah 15 juta. Ketika survei parts dan ternyata over budget, triknya adalah mengotak-atik lagi list belanja. Mana parts yang bisa dikompromikan, mana yang tidak. Buat saya ada 2 parts yang butuh budget ekstra, monitor dan motherboard. Sisanya disesuaikan sedemikian rupa hingga budgetnya pas. Penyesuaian contohnya di memori pakai 8 GB, SSD pakai yang versi light, lalu keyboard dan mouse wireless pakai versi Kirihore nggak nyampe 200.000. Itu juga hasil berburu diskonan. Ngerakit PC buat saya adalah sebuah seni tersendiri, tepatnya seni menyesuaikan keinginan, kebutuhan, dengan budget yang terbatas. Walaupun prosesnya lebih ribet, mulai dari survei part yang kompatibel, hingga berburu komponen yang dibutuhkan di toko online, performa dari komputer rakitan seringkali lebih memuaskan dibanding beli komputer yang udah dipaketin atau tipe all-in-one. Oke, sekian sharing tentang kisah saya hijrah dari iMac ke PC Mini ITX. Mungkin kalau ada yang punya pengalaman ngerakit Mini ITX, bisa sharing-sharing di kolom komen.